anak teknik yang sering memakai. Tapi kalau yang ini tadi, ini secara umum hampir semua orang bisa memakai, ya. Baik orang non teknik maupun orang teknik juga bisa memakai. Jadi jangan kemudian, oh berarti kalau ini nggak penting Pak buat anak teknik, ya, penting juga gitu ya. Menghitung luasan daerah, menghitung volume benda gitu ya, kemudian menghitung luas permukaan benda, menghitung panjang busur, itu semuanya penting sekali teman-teman buat anak-anak teknik gitu ya. Nah, tapi yang akan dijelaskan ini maksudnya materi yang kalau di luar teknik itu justru jarang dipakai gitu maksudnya. Jadi ini hanya biasanya anak-anak fisika, anak-anak teknik yang paling sering memakai terapan-terapan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama apa? Yang pertama gerak lurus ini teman-teman. Gerak lurus ini saya kira dulu Anda juga sudah pernah mempelajari di ini ya, di SMA atau SMP mungkin ya, di pelajaran fisika bagi anak IPA ini. Ini anak teknik sipil biasanya sebagian besar IPA ya. Jarang anak sosial, anak IPS masuk teknik. Nah, kalau kita punya suatu benda yang bergerak lurus gitu maksudnya. Ya, benda atau objek bergerak lurus ini, maka dia kan nanti punya kecepatan. Selain kecepatan, kalau dia geraknya berubah gitu ya, maka dia nanti juga punya percepatan. Nah, dulu kita kan sudah punya ini ya, sudah punya aplikasi turunan bahwa kalau biasanya gini ya, benda ini bergerak itu nanti berdasarkan fungsi waktu, fungsi jarak terhadap waktu kita bisa menghitung jaraknya. Jadi kira-kira gini lah, kira-kira kalau digambarkan secara grafik itu kan gini ya. Misalkan ini waktunya, waktu ke-0, waktu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan seterusnya. Nah, ini T. Nah, di sini S. S terhadap T. Jadi ST itu adalah jarak yang ditempuh benda itu dalam waktu T. Jadi dalam waktu 0 biasanya kan bendanya ya pada posisi 0. Dalam waktu 1 nanti bendanya semakin di jarak 1 ini misalkan. Posisi 2 misalkan jaraknya di 3 gitu misalkan ya. Ini posisi 3 mungkin jaraknya ada di 5 gitu ya. Di 5 sih dan seterusnya. Nah, nanti ini akan membentuk suatu semacam grafik gitu kan ya. Dan ini adalah grafik dari fungsi ST, fungsi jarak ini ya. Fungsi jarak terhadap variabel waktu gitu ya. Jadi dia bergantung pada waktu. Pada waktunya 1 nanti dimasukkan ke fungsinya, ketemu jaraknya dapat berapa. Saat waktunya detik kedua dimasukkan ke fungsi ST, dia ketemu jaraknya di berapa posisi bendanya. Saat jaraknya 3 gitu ya, dimasukkan ke ST, ketemu bendanya pada posisi berapa. Nah, kalau kita sudah punya fungsi jarak ini teman-teman, kita akan bisa menghitung kecepatan gitu ya. Dengan apa? Dengan cara diturunkan gitu ya. Jadi kalau kita dulu punya jarak, kalau kemudian ini kita turunkan terhadap variabel waktu, jadi dst ini diturunkan terhadap dt, kita akan, atau biasanya ditulis s aksen t gitu ya, kita akan punya vt. Nah, vt ini adalah kecepatan, fungsi kecepatan gitu ya. Nah, kalau kita punya fungsi kecepatan vt, kalau ini kita turunkan lagi, ya, kita diferensialkan terhadap variabel t lagi terhadap waktu, ini v ya. Maka kita akan, atau ini biasa ditulis v aksen t ini karena turunan ya. Kita akan punya at atau percepatan. V itu biasanya velocity ya. Velocity, A itu acceleration. Jadi kecepatan dan percepatan. Nah, karena hubungan turunan ini teman-teman, hubungan turunan ini, maka untuk menentukan hubungan sebaliknya, maka kita bisa menggunakan integral ini gitu ya. Kenapa? Karena integral itu kan anti turunan. Kalau kecepatan itu adalah turunan dari jarak, maka ini teman-teman, jarak itu adalah integral dari fungsi kecepatan. Itu ya. Ini jarak adalah integral
dari fungsi kecepatan. Itu ya. Ini fungsi jarak, sorry. Kenapa? Karena kebalikannya ya. Karena kecepatan itu adalah turunan dari fungsi jarak, dengan demikian fungsi jarak itu adalah integral dari fungsi kecepatan. Kemudian berikutnya lagi, karena percepatan gitu ya, yang bawah ini, percepatan adalah turunan dari fungsi kecepatan, maka dibalik, kalau yang diketahui percepatannya, maka kecepatan itu adalah ini integral dari fungsi integral dari fungsi percepatan. Nah, itu yang pertama yang saya kira ini sudah cukup familiar Anda paham. Pak, ini anak teknik sipil digunakan untuk apa emangnya gitu ya. Jadi kalau saya tidak salah itu di sipil itu ada bidang khusus yaitu sipil transportasi gitu ya. Nah, kalau di dosen teknik sipil di tempat Anda itu pakarnya ada Pak Dr. Syafi'i gitu ya. Dr. Engineering Syafi'i itu lulusan dari Jepang, beliau pakar transportasi. Jadi pakar sipil transportasi itu bukan hanya sekedar membangun konstruksi sarana prasarana transportasinya seperti jalan rayanya, jembatannya, bukan. Tapi juga termasuk kebijakan-kebijakan dalam hal transportasi gitu ya, termasuk bagaimana supaya menangani kemacetan gitu ya. Kira-kira dengan volume kendaraan sekian, itu dengan panjang jalan sekian, lebarnya harus berapa dan sebagainya, itu kan perlu dihitung. Nah, itu nanti termasuk penentuan kebijakan di transportasi itu sebagian anak sipil juga bisa fokus ke arah sana kalau suka. Jadi kan ada macam-macam ya. Ada sipil yang biasanya bangun-bangun gedung itu ya. Ada yang sipil air, bendungan dan sebagainya. Sipil mungkin lepas pantai gitu ya, bangun tambang lepas pantai dan sebagainya. Kemudian sipil transportasi tadi. Jadi macam-macam sipil itu. Besok mungkin Anda semakin lanjut, semakin ke atas semesternya nanti akan semakin belajar macam-macam. Lain Anda belajar dasar-dasarnya dulu. Ini contohnya nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. Ini sudah saya share juga materinya di di Classroom ya. Nanti tapi di sana tidak dalam bentuk PPT, dalam bentuk PDF artikel, tapi sama intinya di dalamnya sama persis isinya ini. Hanya di sini saya buat PPT-nya. Nah, sedikit aja saya jelaskan. Kalau dari jarak diturunkan ke kecepatan lebih mudah ya, karena nanti tidak meninggalkan suatu konstanta gitu ya. Cuman biasanya kalau kita mengintegralkan itu kan muncul konstanta ya. Jadi ini contohnya teman-teman. Ini kalau kita mencari fungsi jarak, padahal yang diketahui adalah kecepatan ini, Vt sama dengan cos t ini teman-teman, gitu ya. Nah, maka St itu kan integral ini ya, integral dari fungsi kecepatan, maka integral dari cos Pt, nah ini hasilnya adalah ini, sin Pt per Pi. Nah ini kan kalau kita mengintegralkan suatu fungsi, pasti kan harus ditambahkan dengan konstanta, gitu ya. Nah, masalahnya kalau ingin ditanya jarak eksaknya berapa kan nggak bisa kayak gini. Misalkan ini dihitung dihitung S saat T-nya sama dengan 1 berapa? Ya, ini berarti sin Pi per Pi plus berapa? C itu berapa bilangannya? Kan nggak jelas. Nah, maka biasanya di soal itu akan ada tambahan ini biasanya. Seperti ini. Diketahui tambahannya adalah misalkan pada saat T0 itu jaraknya pada posisi berapa, gitu ya. Nah ini, misalkan pada saat T0 jaraknya adalah 4, nah ini bisa digunakan untuk nyari nanti. Berarti dicari dulu bahwa dicari dulu nilai C-nya, yaitu S0 itu berarti sama dengan, ini kan, sin Pi kali 0 gitu. Kenapa? Karena T-nya ini diganti 0 kan, T-nya diganti 0
sin pi kali 0 per pi plus c. Nah, ini sin ini harus sama dengan 4. Kenapa tadi itu? Saat t-nya 0, jaraknya pada posisi 4. Berarti S0 itu hasilnya harus sama dengan 4 gitu ya. Berarti sin pi kali 0 per pi plus c sama dengan 4. Sin pi kali 0 berarti sin 0 nih. Sin 0 berarti kan sama dengan 0 yang atas nih. 0 dibagi pi ya 0. Berarti diperoleh c-nya sama dengan 4 gitu ya. C-nya sama dengan 4 ini. Maka fungsi jaraknya tadi itu. Ini yang di atas tadi hasil integralnya, C-nya sudah bisa kita ganti dengan bilangan 4. Jadi tidak lagi mengandung konstanta bebas C, tapi sudah konstanta tertentu ini ya, 4. Itu teman-teman tentang hubungan kebalikan dari jarak, fungsi jarak, kecepatan dan percepatan. Kalau dulu biasanya kita belajar urunannya, sekarang integralnya, kebalikannya ya. Tuh, kemudian yang berikutnya adalah gerak benda jatuh dekat dengan permukaan bumi. Ini maksudnya adalah kalau kita punya benda bebas gitu ya di atas permukaan bumi, maka dia otomatis akan tertarik oleh gravitasi ya. Di mana percepatan gravitasi itu posisinya di sini. Nilainya ini 9,8 meter per second kuadrat. Nah, itu ya. Nanti ini maksudnya terapan versi lain dari gerak lurus ini. Kalau gerak lurus kan biasanya horizontal gini ya. Nah, kalau ini tuh maksudnya vertikal. Vertikal dari atas ke bawah gini. Ini panahnya kebalik ya. Maksudnya kalau benda dilempar ke atas ya akan kembali lagi ke bawah gitu ya. Karena tarikan gravitasi. Ada istilah ini kenapa? Karena kalau jauh dari permukaan bumi ya dia nggak akan tertarik gitu ya. Kalau Anda di luar atmosfer, terlalu jauh dari permukaan bumi ya nanti tidak ada gravitasi. Maka di sini ada kata-kata benda jatuh yang dekat dengan permukaan bumi, itu maksudnya gitu. Itu ya. Ini seperti tadi, mirip kayak tadi persis, cuman bedanya kalau tadi pakainya AT ya. Kalau di sini percepatannya atau AT-nya itu adalah G tadi itu. Percepatan gravitasi 9,8 ya. Gitu ya. Nanti ini bisa dipelajari sendiri contohnya. Nah, berikutnya nih teman-teman. Berikutnya adalah usaha. Usaha ini juga mungkin pernah Anda pelajari di SMA. Dia adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Nah, usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem lainnya. Ini ya, contohnya orang dorong benda gitu. Ini seandainya kita membagi jarak D, jarak yang ditempuh oleh tadi, pergeseran benda tadi, membaginya dalam suatu interval ini, interval AB gitu ya. Misalkan jaraknya perpindahannya dari A sampai B di sini gitu ya. Awalnya bendanya di sini misalkan, terus digeser ke arah sana menjadi di sini. Ini berarti pergeserannya awalnya di A sampai B. Nah, ini dibagi-bagi, dipartisi itu maksudnya intervalnya. Buat interval gini, kecil-kecil gitu jaraknya. Sehingga di sini nanti setiap jarak interval kecil-kecil itu adalah ini delta X. Berarti ini delta X1, ini delta X2 dan seterusnya gitu ya sampai delta Xn tuh. Nah, kalau rumus dari rumus dari usaha yang dulu yang kita kenal kan W sama dengan F kali S ya. Usaha itu sama dengan gaya kali jarak gitu ya. Nah, maka kalau jaraknya kita bagi-bagi, kita pecah-pecah ke dalam delta tadi itu, maka jarak yang digunakan usaha yang digunakan untuk memindahkan benda dalam interval delta X1 berarti ya dia nanti Fx1 kali delta X1. Itu W1 nanti. Berarti W2 sama dengan Fx2 dikali delta X2. Jadi maksudnya kita hitung usaha per ini ya, per potongan kecil-kecil ini. Jadi untuk memindahkan benda sejauh ini berapa usahanya, sejauh ini berapa, sejauh ini berapa, sejauh ini berapa gitu kan ya, sejauh ini. Sehingga nanti usaha total kan berarti sigma dari semuanya. Jadi di sini misalkan ini W1, ini W2, ini W2 itu W3 dan seterusnya sampai ini
WN. Jadi dipartisi, karena sudah dipartisi kecil-kecil tadi jaraknya, maka kita menghitung usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda, menggeser benda untuk setiap partisi kecil-kecil tadi, sehingga usaha totalnya adalah ini semua dijumlahkan, atau istilahnya ini ya, sigma gitu ya, sigma WK, sigma usaha pada interval K yang mulai dari K-nya 1 sampai dengan N ini. Nah, itu teman-teman. Nah, seperti halnya saat kita mempelajari tentang integral Riemann dulu itu, ketika nanti partisinya ini kita perbanyak, jadi ini semakin diperbanyak partisinya, sehingga intervalnya semakin kecil kan ya ini. Jarak antara 1x1 x2 itu semakin kecil gitu, sehingga nanti delta xk-nya itu mendekati 0. Jadi ini seperti garis kecil-kecil gitu. Maka nanti kita bisa ini mendekati nilai ini dengan suatu integral ini. Di usaha adalah integral gitu ya dari fungsi gaya, yaitu fungsi fx ini terhadap ini x-nya. Jadi diintegralkan terhadap variabel x. Dx kan ini, dx itu berarti jarak ya. Untuk x-nya antara a sampai b, berarti ini untuk menghitung usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan ini ya, memindahkan benda dari posisi a sampai dengan b. Itu teman-teman. Nah, contohnya ini, langsung contohnya aja. Pegas panjang 2,4 meter ditarik gaya 5 Newton, sehingga bertambah panjangnya 1 meter. Gitu ya. Tentukan konstanta pegas dan berapa gaya yang diperlukan untuk membuat panjang menjadi 4,2 meter. Tadi itu, rumus asalnya tadi, rumus gayanya ini, hukum Hooke ini sesuai hukum Hooke, maka fx sama dengan k kali x gitu kan ya. Ini. Maka konstanta pegasnya bisa kita hitung dulu berdasarkan informasi yang atas dulu ini. Informasi kalimat paling atas ini bisa kita hitung untuk menghitung konstanta pegasnya ya. Ini, jadi fx itu kan sama dengan k kali x ini. Fx-nya gaya yang dibutuhkan adalah 5, ini fx-nya. Sama dengan k kali x, k yang ingin kita cari, x-nya ini 1 kan ya. Bertambah 1 meter, berarti kan perubahan ini kan ya, perubahan jaraknya, jarak yang ditempuh 1 meter. K kali 1, berarti 5 sama dengan K kali 1. Dengan demikian konstanta pegasnya adalah 5, K sama dengan 5. Ya, sehingga ini Fx-nya gaya untuk menarik pegas itu adalah 5x gitu ya. K kali x, K-nya sudah diperoleh 5 ini, maka Fx-nya adalah 5x. Nah, karena Fx-nya 5x teman-teman, kita sudah bisa menghitung usahanya. Karena rumus usaha tadi ya, W sama dengan integral Fx kali dx. Nah, Fx-nya udah ketemu ini. Fx-nya sama dengan 5x. Nah, berikutnya kita perlu tahu ininya. Jarak yang ditempuh kan ya. Berarti awalnya panjangnya kan ini. Awalnya panjangnya 2,4 meter. Menjadi 4,2 meter. Nah, berarti ini yang menjadi batas integralnya 2,4 sampai 4,2. Itu ya. 2,4 sampai dengan 4,2. Nah, ini bisa kita hitung dari 0, artinya 0-nya itu di 2,4 gitu ya. 0-nya di 2,4, maka jarak antara 2,4 ke 4,2 itu berapa? Sejauh 1,8 meter kan gitu ya. Karena ini kan pegasnya panjang awal 2,4. Itu berarti kan dia posisinya bukan 2,4, maksudnya 0-nya itu di 2,4 gitu. Jadi kalau ini ada pegas gini kan ya, ring gitu. Panjangnya ini di segini itu 2,4. Terus ini ditarik, dimelarkan gitu ya, direnggangkan menjadi 4,2 gitu ya. 4,2. Jadi awalnya 2,4 menjadi 4,2. Kalau 2,4 itu di sini, kan berarti ini nolnya. Nolnya tadi 2,4 ke sini ke 4,2. Berarti sejauh ini berapa? Sejauh
sejauh 1,8 pergangannya. Dengan demikian batas integralnya adalah dari 0 sampai dengan 1,8 ini ya. Tinggal dimasukkan fungsi fx-nya yaitu 5x. 5x diintegralkan kan berarti 5 per 2x kuadrat ya. 5 per 2x kuadrat dimasukkan nilainya batasnya 0 sampai dengan 1,8. Benar ya ini ya, 1,8 pangkat 2 kali 5 bagi 2. Hasilnya ya, cek aja nanti sendiri ya. Itu intinya. Apa cara menentukan usaha. Sampai sini ada pertanyaan? Udah paham belum? Suara saya masih didengar? Oh, masih bisa, Pak. Mungkin masih bisa dipahami sedikit, Pak. Oke, baik. Itu ya, itu tentang menghitung usaha dengan menggunakan integral. Nah, berikutnya ini tekanan zat cair. Nah, ini kalau besok Anda mau masuk ke teknik fokus ke atau mengambil konsentrasi sipil air, Anda harus belajar kayak gini juga. Jadi tekanan zat cair ini kalau nanti misalkan Anda membuat konstruksi bendungan gitu kan, Anda kan perlu menghitung tuh tekanan zat cairnya, tekanan airnya di dalam waduk itu atau yang dibendung itu seberapa besar gitu kan. Sehingga bendungan yang Anda buat itu benar-benar kuat. Jadi untuk volume air yang maksimal dia tetap bisa kuat menahan air itu bendungannya. Nah, itu berarti Anda perlu tuh menghitung tekanan zat cairnya. Nah, nanti ada dua hal juga zat cair itu. Bisa dalam posisi diam, biasanya kalau bendungan itu kan posisi diam airnya ya. Ada juga tekanan yang sifatnya fluida, air yang mengalir. Sungai besar itu misalkan airnya mengalir. Nanti kalau Anda membendung sungai yang alirannya kencang atau membendung sungai yang alirannya lambat gitu ya, atau membuat sekedar tampungan air, tapi tampungan air dalam jumlah yang besar dengan posisi air yang tidak bergerak, itu beda-beda menghitungnya, gitu ya. Karena tekanan airnya juga berbeda-beda. Nah, ini di sini yang kita pelajari tekanan zat cair yang tekanan zat cair yang diam, gitu ya. Nanti kalau yang fluida nanti Anda akan pelajari di mata kuliah berikutnya, saya kira akan dikasih nanti. Nah, tekanan zat cair ini akan bergantung pada ini teman-teman, pada berat jenisnya ya, rho-nya ini. Rho itu adalah berat jenis, terus kedalaman dari zat cair itu adalah H-nya, dan luas penampangnya ya, luas penampang itu adalah A. Nah, nanti rumusnya itu ya, rumus gaya tekanan itu kan juga dia memberikan suatu gaya kan ya, adalah rho kali H kali A. Ini rumusnya teman-teman. Ini yang dulu mungkin pernah Anda pelajari di fisika ya, SMA. Nah, ini mirip seperti tadi intinya ya, kita membagi gaya tekanan itu ke dalam suatu interval gitu ya. Jadi kalau ketinggian tadi kan tinggi sekali, misalkan dari dasar sampai kan permukaan itu H, maka kita membagi ketinggian itu ke dalam suatu interval-interval, gitu ya. Nanti kalau interval itu semakin kita perkecil itu teman-teman, nanti kita akan memperoleh gaya pada setiap partisi yang kecil-kecil ini, kira-kira gitu. Nah, sehingga gaya totalnya itu adalah sigma, gitu ya, sigma atau total jumlahan dari gaya pada setiap partisi tadi. Jadi total gaya gitu ya, total gaya pada seluruh seluruh zat cair ini, seluruh ketinggian adalah jumlahan dari gaya pada setiap ketinggian tertentu ini ya. Nah, ini ada gaya pada ketinggian berapa, fxn, ini fx1, di sini fx2, di sini fx3 dan seterusnya. Kalau ini ditotal, ditambahkan semuanya, ini akan menjadi gaya totalnya atau tekanan totalnya gitu ya.
Nah, ketika kita mengambil deltanya, mengambil selisih antara X1 dengan X2 ini, yang awalnya segini itu lebar, semakin diperkecil, sehingga selisihnya itu seolah-olah sangat rapat sekali gitu ya. Seperti halnya garis-garis kecil ini, kan ini sambung menyambung nanti. Nah, sehingga menjadi sambung menyambung gini, karena saking rapatnya, maka kita bisa dekati nilainya dengan menggunakan integral ini. Gitu ya. Maka rumus tekanannya adalah integral ini ya, fungsinya adalah fungsi ketinggian Hx dikalikan dengan Wx gitu ya. Wx tadi adalah, kalau di awal tadi harusnya dia ini ya, area tadi ya. Nah ini cuman Wx di sini panjang ya. Kenapa? Karena Wx kali dx itu menjadi luas ya, sorry. Jadi ini X, gambarnya gini teman-teman. Ini gambaran nih. Kalau kita punya bendungan gitu atau tambungan air yang besar itu kan nggak rata kan ya posisinya. Misalkan gini ya, ini landai gini biasanya gitu. Ini ada air mulai turun dari sini. Ini permukaannya. Ini turun ke sini airnya gini. Di sini dibendung ini, seret gitu ya. Dibuat bendungan di sini. Nah, tetap gitu. Dibuat bendungan. Maka airnya akan memenuhi ini kan ya. Airnya akan memenuhi ini. Memenuhi ini. Nah, ini. Nah, nanti maksudnya Wx itu adalah ini. Permukaan yang nggak rata ini. Permukaan ini ya. Panjang ini maksudnya. Panjang tepi ini terhadap bendungannya ini kan nggak sama ini. Di sini mungkin paling dasar kan paling dekat ya pasti 0 meter, naik sedikit 1 meter, 2 meter, 3 meter itu ya, 4 meter, dan seterusnya, 5 meter, 6 meter, dan seterusnya gitu, sampai nanti di sini mungkin sudah ratusan meter atau ribuan meter gitu kan, jarak di pucuk atau ini mulut atau tepi gitu ya, tepi waduk itu terhadap bendungan ini mungkin sudah ratusan meter atau kiloan meter di sini. Nah itu Wx-nya. Nah kemudian luas yang dimaksud luas areanya itu berarti adalah ini ya. Soalnya harusnya 3 dimensi gambarnya agak susah. Sorry ya. Luas itu kan panjang kali lebar ya ini ya. Contohnya kalau kita punya ini adalah laminanya, luasannya. Maka panjangnya ini, lebarnya itu ini ke sini. Nah, itu maksudnya. Sehingga lebarnya itu adalah delta X-nya gitu ya. Delta X-nya, maka luasan itu adalah Wx kali delta X. Delta X. Atau delta X itu nanti kemudian berikutnya kalau kita bekerja pada integral, dia berubah menjadi Wx kali dx. Nah, itu areanya. Nah, di sini kan tadi rumusnya yang paling belakang kan ini ya, luas penambangnya. Nah, di sini maka A-nya itu diwakili oleh ini teman-teman. Wx dx ini mewakili A-nya, mewakili luasannya. Nah, Hx itu adalah ketinggiannya. Rho adalah tadi berat jenis ya, massa jenis ini tadi. Ya. Berat jenis benda atau massa jenis bendanya. Nah, itu adalah rumus ini ya, rumus mencari tekanan zat cair untuk menghitung gaya yang bekerja pada mungkin sistem Anda nanti kalau Anda membuat bendungan dan sebagainya. Pak, kenapa pakai integral Pak? Gitu, nggak pakai rumus biasa aja. Karena tadi di sini tuh nggak semulus yang kita bayangkan itu kan ya. Daratannya ini nggak semulus yang kita bayangkan. Ini baru kita amati dari satu sisi saja. Belum yang sisi sana ke arah sana dan ke arah sini ya, ke arah depan belakang ini kan kita lihat dari arah samping kanan kiri, belum depan belakang itu kan nanti juga tidak rata lagi, sehingga sulit langsung kemudian menerapkan rumus eksaknya fisika dulu itu ya nggak semudah ini gitu ya. Kecuali kalau membuat tampungannya seperti ini saja, kayak tandon air itu gampang. Nah, tandon air itu tinggal dihitung kedalamannya sudah fix gitu kan ya. Kemudian luas areanya dari bawah sampai atas juga tetap. Karena ini kan teratur ya, tandon air tuh di sini teratur. Luas permukaannya ini dari atas sampai bawah ini ya luasnya sama.
enggak apa namanya, enggak beda-beda. Tapi kalau di sini beda-beda ini. Antara di sini luas permukaannya berapa, agak ke dalam luas permukaannya berapa, agak ke bawah lagi luas permukaannya berapa, ini dan seterusnya. Jadi karena berbeda-beda itu nggak bisa kita hanya menghitungnya dengan rumus yang sederhana gini, maka bisa dibantu dengan integral seperti ini. Itu ya. Contohnya ini teman-teman. Jadi misalkan permukaan dam itu bendungan ya kayak nggak salah ya, adalah bidang segi 4 yang mempunyai tinggi, ini banyak tulisan yang salah, 100 FT itu kalau nggak salah ini satuan kaki ya, dalam biasanya kalau orang luar itu kan mengukur suatu dalam berapa kaki ketinggiannya gitu ya, 100 kaki dan lebarnya adalah 200 kaki. Tekanan total air pada permukaan pada saat air di permukaan mencapai ketinggian, tentukan ini ya, tekanan total air itu. Gunakan rho-nya sudah diketahui ini 62,4. Ini rho-nya sudah ada ini. Kemudian ketinggiannya adalah X. Kemudian ini dx harusnya ya. Lebarnya adalah 200 dikali dx-nya ini, biar ini 200 dx itu menjadi area nanti. Di 200 lebarnya, dx itu seolah-olah panjangnya. Jadi kan ini lebar kali panjang menjadi luas kan ini. Nah, ini x itu tingginya. Nah, yang dihitung adalah tadi itu teman-teman, ketinggian sampai dengan 100 kaki kan. Berarti batasnya adalah mulai dari 0 sampai dengan 100. Ini kalau kita hitung berarti 62 kali 624 kali 2 1248 gitu ya. X diintegralkan berarti S kuadrat per 2, batas integralnya 0 sampai dengan 100. Ini coret kembali lagi ke 6240, masukkan 100 kali 100 ya, 100 pangkat 2 berarti 10.000 kali ini, berarti 6240 tambah kalikan 10.000, nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Nah ini ya. Nah ini adalah tekanan zat cair ya, tekanan total air ya, tekanan total air pada bendungan itu pada saat airnya mencapai ketinggian maksimum, jadi mencapai ketinggian dam yang maksimum. Itu teman-teman, sampai sini bisa dipahami? Masih bisa dipahami? Apa ada pertanyaan? Halo? Permisi Pak, itu tadi yang rho-nya itu berat jenis atau massa jenis ya Pak? Ya sama sih sebenarnya, kalau ini ya, kalau standarnya atau defaultnya itu biasanya orang sering menyebut rho itu massa jenis biasanya Mas, massa jenis ya. Kalau berat itu biasanya jarang dipakai. Ini tadi nggak tahu, ini memang saya hanya mengambil ini ya, buku ini. Di sini tertulis berat jenis. Ini nggak masalah sih. Ini anggap saja dia adalah massa jenis itu Mas. Biasanya kalau dalam ini ya, dalam fisika itu rho itu adalah massa jenis. Itu Mas. Halo? Oke Pak, baik Pak. Gitu ya. Yang biasanya kalau nanti fisika itu massa jenis itu dihitung untuk digunakan untuk menghitung berat benda kan gitu, baru gitu, atau massa benda kan itu ya. Jadi massa benda itu kan rho kali volume gitu ya. Nah ini M itu rho kali volume. Nah rho kali volume berapa nanti jadi sekian satuan berat atau sekian satuan massa. Jadi nggak masalah Mas, mohon maaf ya, memang nanti dalam buku-buku fisika atau mungkin buku-buku teknik akan sering dilihat rho itu akan sering
akan sering ditemui, dia mewakili massa jenis biasanya. Tapi di artikel yang saya ambil ini memang di sini dikatakan dia pada jenis, saya nggak apa-apa lah ya. Pahami aja dia sebagai massa jenis. Itu ya Mas ya. Halo. Tadi yang tanya siapa tadi ya? Oke, dah ya. Nah ini yang terakhir kayaknya nih. Ya. Yang terakhir adalah pusat massa dari suatu lamina. Apa itu lamina? Lamina itu adalah lempengan atau luasan, teman-teman. Jadi kalau Anda punya misalkan piring, itu lamina, lempengan ya, luasan. Atau Anda punya biasanya apa ya, misalkan plat baja gitu ya, plat baja gini. Nah, itu lamina juga, lempengan. Atau Anda punya misalkan alas meja. Jadi kalau ada bikin meja kan gini ya. Ini kemudian di sini atasnya itu bentuk atasnya misalkan lingkaran meja. Maka kalau mau dibuat meja yang unik misalkan dengan satu kaki penyangga saja, maka kita harus meletakkan penyangganya di mana gitu ya. Nah, ini nanti kan ini bermanfaat sekali untuk anak-anak sipil nanti. Jadi misalkan kalau sekarang kan bangunan itu kan unik-unik ya. Kalau Anda lihat di Solo itu salah satu bangunan yang agak unik sih. Agak unik itu sekarang gedung rektoratnya UMS gitu ya. Di mana bagian atasnya lebih lebar dari bagian bawahnya gitu ya. Gedung yang depan itu yang dekat Yarsis itu ya, yang dekat ortopedi itu kan gini ya. Bentuknya agak miring gini ya bawahnya. Nah, gini. Nah, bentuk gedungnya itu. Terus misalkan nanti Anda melihat lagi di tempat lain lagi ada bentuk bangunan yang melingkar gini, atau stadion itu biasanya gitu ya, atasnya agak melengkung di atas sini set itu, bawahnya ke bawah set gitu ya. Nah, ini berapa stadion di luar negeri gitu ya, atasnya luas itu untuk tribun, bawahnya agak menciut gitu ya, gitu ya. Nah, atau misalkan besok Anda mau bikin bangunan yang unik gitu, misalkan atasnya bentuknya apa gitu, atasnya bentuknya seperti kapal kayak yang di Singapura itu ya, gedung apa lupa saya. Terus bawahnya itu disangga gini misalnya, disangga oleh suatu penyangga gini, set gitu. Nanti di atas ini bentuknya bangunan. Nah, ini nanti dalam meletakkan pancangnya, penyangganya, titik-titiknya di mana untuk apa namanya, kolom-kolomnya ini ya, kolom-kolom strukturnya ini, struktur penyangga bangunan ini kan nggak sembarangan, kan ada hitungannya. Nah, bagaimana menghitungnya? Ini kalau sudah bangunannya kompleks, kalau bangunan rumah kecil ukuran 100 meter persegi atau 50 meter persegi kan nggak perlu repot. Biasanya bangunannya cuma kotak gitu aja kan. Kotak gini itu nanti di pojok-pojok gitu aja dikasih struktur baja. Gitu ya. Kasih beton itu aja sudah kuat karena bangunannya sederhana, kotak dan kecil. Tapi kalau besar dan bangunannya aneh-aneh kan harus dihitung tuh. Nggak boleh sembarangan. Di mana kita meletakkan posisi batang apa namanya ini betonnya itu. Ini mau kita tanamkan di mana gitu kan, di bagian sini misalkan itu. Supaya apa ya? Supaya ini kuat. Ini mau dikasih beban berapapun nanti mau orang berkumpul di sini atau berkumpul di sini nggak goyang gitu ya. Nggak roboh atau nggak jomplang gitu ya. Itu adalah tentang bagaimana kita menentukan pusat massanya, teman-teman. Nah, ini karena kita baru kalkulus 1 ini, fungsi 1 peubah, jadi kita baru bisa bicara pusat massa dari suatu lempengan. Nanti kalau Anda mau bicara pusat massa dari suatu volume benda pejal, jadi ini sudah ke tahapnya kalkulus peubah banyak. Saya juga ada di di YouTube saya itu, saya sudah mengajarkan, tapi Anda belum sampai ke situ ya. Nah, ini bagaimana kita menghitung pusat massa itu, teman-teman? Ini gambaran ilustrasinya. Kalau kita punya ini ya, punya benda kayak jongkat-jongkit ini, maka supaya dia seimbang, supaya kondisi jongkat-jongkit ini seimbang, maka letak penyangganya ini ya, ini pembagian ke sana dan ke sananya itu harus imbang. Beban di sebelah kanan dan beban di sebelah kiri kan harus imbang kan ya. Nah, beban sebelah kanan itu nanti dia dihitung dari ini, D itu jarak,
dengan pusat bebannya ini ya. Ini M2 pusat beban di sebelah kanan terhadap titik penyangga ini D2. Sebelah kiri pusat bebannya di M1 ini nanti dikalikan dengan jarak ini ya. Jarak pusat beban sebelah kiri terhadap titik nolnya, titik penyangganya ini. Nah, sehingga posisi setimbangnya diperoleh dalam persamaan ini. D1M1 harus sama dengan D2M2. Kalau ini tidak sama, maka dia akan miring ke yang lebih berat. Itu ya. Nah, satu bagian ini teman-teman, ini biasa disebut sebagai momen. Nah, maka di sini bagian sebelah kiri nanti momen sebelah kiri, bagian sebelah sini disebut sebagai momen sebelah kanan, gitu ya. Nah, maka nanti total momen, kenapa? Karena kalau ini bendanya cuma satu gini, tapi kalau nanti letaknya ini banyak, beban di sebelah kiri dan sebelah kanan itu titiknya banyak, jadi tadi ya, kalau ini ingin dibangun sesuatu, misalkan bangunan tadi itu, kan nanti di atas bangunan itu ada apa aja sih gitu. Di atas bangunan ini ada rumah di sini misalkan, di sini lapangan, di sini ada kolam renang, di sini ada hutan misalkan dan sebagainya ya, hutan buatan kecil itu. Dan ini sangat luas sekali misalkan. Kan ini artinya setiap tempat itu punya ini sendiri-sendiri, punya beban sendiri-sendiri ini. Beban untuk bangunan rumah di atas ini berapa, beban untuk suatu kolam renang dan air ini berapa di sini, beban untuk hutan buatan atau taman buatan yang di sini berapa, dan sebagainya ya. Nah, itu nanti dikalikan totalnya ini. Semuanya dihitung jarak terhadap titik pusatnya itu ya. Jadi ini X1 kali M1 tambah X2 kali M2 tambah X3 kali M3 dan seterusnya. Ini adalah total momennya nanti. Total momen itu berarti total massa dikali jarak terhadap titik pusatnya itu ya. Karena massa kali jarak terhadap titik pusat itu adalah momen, maka totalnya ini sigma dari XIMI ini teman-teman. Nah, kalau kita sudah punya total, saya langsung ke sini aja ya. Total momen tadi, M besar tadi, dia adalah sigma XI kali MI. Kita bisa menghitung pusat massanya, teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara dibagi massanya. Gitu ya. Jadi yang bawah ini adalah total massanya. Yang atas adalah total momennya, yang bawah adalah total massanya. Gitu ya. Total momennya adalah sigma XI kali MI, total massanya berarti sigma MI, sigma massanya. Nah, itu. Maka akan diperoleh pusat massa X-nya. Nah, kalau itu bisa kita kerjakan apabila bendanya teratur. Posisi letaknya teratur dan bendanya teratur, sehingga bisa kita hitung X-nya berapa, Y-nya berapa, mudah. Dan juga ketika ini ya, beban massanya itu bentuknya adalah tertumpu pada titik tertentu, tidak menyebar. Jadi cuma di titik ini aja. Ini massa 1 di titik ini. Sudah kelihatan kan pada koordinat X1 Y1 berarti bisa dihitung ini. Ini jarak Y-nya berapa, jarak X-nya berapa. Massa 2 di sini set gitu. Nah, ini berarti bisa dihitung jaraknya. X2 berapa, Y2 berapa. Massa 3 di sini bisa dihitung juga ini. Nah, ini X3 berapa, Y3 berapa. Massa 4 di sini, ini X4 berapa, Y4. Nah, jadi kalau massanya bentuknya titik-titik ini mudah. Permasalahannya ketika nanti massanya itu menyebar. Bentuknya apalagi kalau nggak beraturan gitu ya. Misalkan seperti ini, menyebar gini. Dan setiap titik ini punya massa. Nah, itu repot. Artinya apa? Massanya tersebar di mana-mana. Sehingga kita tidak bisa menghitung dengan rumus yang sederhana seperti ini. Nah, dengan apa kita menghitungnya? Dengan integral ketika nanti massanya itu tersebar dan bentuknya tidak beraturan. Ini ya. Jadi langsung aja saya kasih rumus langsung ini biar mudah ya. Ini menghitung koordinat titik berat X-nya ini berarti dia adalah, ini hanya simbol saja sih. Simbolnya MJ, tapi sebenarnya di sini yang dikalikan adalah X juga sih ya. Jadi ini MJ dibagi dengan M. Ini maksudnya momen terhadap sumbu Y. Momen terhadap sumbu Y itu rumusnya adalah X kali F dan X kali G gitu ya. Dibagi dengan massanya. Massanya ini Fx dikurangi Gx. Ini kalau nanti
apa namanya, yang ingin kita hitung adalah pusat massa dari daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva seperti ini. Nah, menghitung ini Y barnya itu maksudnya adalah ini ya teman-teman, maksudnya gini ya. X bar itu maksudnya kita ingin menghitung misalnya pusat massa di sini, ini pusat massa di sini. Ini kan punya koordinat nih, X bar Y bar kan ya. Nah, ini kan gini ya. Ini X bar, ini Y bar. Jadi kita hitung, maksudnya kita hitung sendiri-sendiri. Absisnya berapa, koordinatnya berapa. Jadi X barnya berapa, Y barnya berapa. Itu maksudnya. X barnya dicari dengan ini, Y barnya dicari dengan ini. Kalau sudah ini digabungkan menjadi koordinat titik pusat gitu ya. Koordinat titik pusat massa maksudnya, mohon maaf. Pusat massa. Ini rumusnya nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. Sudah ada di artikel itu. Ini penerapannya, contohnya. Misalkan kurvanya berbentuk ini. Y sama dengan sin X gitu. Kalau digambar hampir menyerupai setengah lingkaran gitu ya. Untuk X-nya antara 0 sampai Pi, 0 sampai Pi di sini. Nah, daerah tersebut simetris pada garis X sama dengan Pi per 2. Nah, ini simetris. Enak kalau sudah simetris gini, berarti posisi X-nya sudah fix. X barnya sudah ketemu nih, Pi per 2. Nggak perlu dicari pakai rumus. Loh Pak, kok nggak perlu dicari Pak? Sudah dikatakan di sini simetris kan, simetris pada garis X sama dengan Pi per 2. Jadi titik berat X-nya sudah pada posisi Pi per 2 itu. Sehingga yang kita cari adalah titik berat terhadap ini ya, titik berat Y barnya. Posisi naik turunnya ini di bagian mana nih? Kalau kanan kirinya sudah pas, ini kan sini, posisinya di sini. Lah, posisi pusat massa antara atas dan bawah ini di posisi mana nanti? Nah, itu yang kita cari berarti Y barnya ini. Menggunakan rumus tadi itu ya, menggunakan rumus yang ini teman-teman. Sehingga ini ketemu ini setengah kali sin kuadrat X. Pak, kenapa nggak pakai pengurangan-pengurangan seperti di sini Pak? Nah, karena di sini kan dibatasi oleh dua buah fungsi ini, atas sama fungsi bawah. Kalau ini kan satu fungsi aja, satu fungsi yang atas ini aja. Dah, gitu. Berarti sin kuadrat fungsinya kan dari sin kan ya. Setengah kali sin kuadrat X dibagi dengan integral sin X gitu ya. Dihitung ketemunya ini 0,39. Jadi ini pada ketinggian 0,39. Sehingga pusat massa dari atau titik berat ya sama aja. Pusat massa atau titik berat sama. Itu pada koordinat X-nya adalah Pi per 2, Y-nya adalah 0,39. Ini ya. Ini sudah habis materinya untuk hari ini, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Suara saya masih didengar? Permisi Pak, mau bertanya. Ya. Nanti untuk seperti contoh soal itu apakah selalu simetris atau enggak ya Pak? Belum tentu Mas. Belum tentu simetris. Ya gitu ya. Jadi kalau gambarnya seperti ini misalkan, bentuknya segitiga gini, set. Nah, ini kan nggak simetris ini ya. Artinya nggak bisa kita bagi dua atau misalkan gini. Nah gini. Nah ini kan nggak simetris kalau gini Mas. Kita nggak, ini posisi X-nya kita bagi dua di sini nggak mungkin, lebih berat yang sebelah kiri kan, karena kiri bagiannya lebih banyak gitu. Jadi nggak bisa langsung serta-merta kita bagi dua. Kebetulan di sini kan setengah lingkaran gini, setengah lingkaran seret gitu kan, setengah lingkaran gini set. Nah ini kalau kita bagi dua kan pas, tengah-tengah itu simetris, sehingga X-nya nggak perlu dicari. Itu Mas. Oh iya Pak, berarti harus nyari X barnya dulu ya Pak? Ya, kalau tidak simetris, X barnya juga harus dicari pakai rumus yang sebelumnya ini. Hanya tadi contoh ini kebetulan simetris sehingga X barnya nggak perlu dicari. Atau nanti ada juga yang simetrisnya atas bawah. Ini kalau ini kan simetrisnya kanan kiri nih, berarti X barnya yang nggak perlu dicari. Ada juga yang gambarnya mungkin gini nanti. Ya. Nah, gini, misalkan gini. Nah, kayak gini kan berarti simetris atas bawah. Simetris di sini kan. Berarti ini Y bar nggak perlu dicari, Y bar langsung ketemu nanti. Kalau ini ada sumbu pusat,
seandainya ini adalah sumbu pusat 0, berarti sudah jelas 0. Kita tinggal mencari X bar-nya berapa. Itu Mas. Jadi tinggal dilihat ininya, gambarnya, bentuk bendanya seperti apa gitu Mas.